Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian semester dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari statistik dan statistika. Dalam bahasa Jerman, untuk pertama kalinya sebagai nama bagi analisis dan kenegaraan dengan mengartikannya ilmu tentang negara. Pada abad ke-9 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klarifikasi data. Akan tetapi, jadi dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengelolaan, atau pengelompokan, penyajian data, analisis, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan statistik atau nilai yang digunakan untuk analisis statistika. Jadi, statistik ini digunakan untuk menganalisis statistika. Jadi, sebelum mendapatkan atau memperoleh hasil dari statistika, maka digunakanlah ilmu statistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis statistika. Yang pertama itu statistika deskriptif. Jadi, statistika deskriptif ini hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contohnya itu seperti tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran di majalah dan koran-koran. Terus yang kedua, statistika inferensial adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya. Sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya dan populasi. Statistika inferensial juga merupakan cakupan seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan. Baik, lanjut kepada pokok pembahasan berikutnya, yaitu tentang perbedaan data. Jadi, dalam statistika ada dua perbedaan data. Yang pertama, dia yang bersifat kualitatif, dan yang kedua kuantitatif. Apa sih itu data yang bersifat kualitatif? Yaitu berdasarkan mutu yang diperoleh dari dokumen pribadi atau catatan, lapangan, ucapan dan tindakan responden. Terus yang kedua, kualitatif, berdasarkan jumlah dan banyaknya yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel yang mengoperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Selanjutnya kita ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu pengertian dari populasi, sampel, dan teknik sampling. Pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, intuisi-intuisi, benda-benda, dan lain-lain. Totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai semua objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Jadi pengertian populasi ini ada kaitannya dengan perbedaan data yang
Terus yang kedua kita berbicara mengenai sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat referensiatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi. Jadi, sampel ini dia menggambarkan karakteristik dari data-data. Terus yang ketiga, pengertian dari teknik sampling. Teknik pengambilan atau teknik yang pengambilan sampel dan populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Baik, di video selanjutnya saya akan membahas atau saya akan memberikan contoh dari statistika. Karena statistika itu membahas tentang penyajian data, maka saya akan membahas 4 pokok pembahasan tentang penyajian data beserta contohnya. Yang pertama itu saya akan membahas diagram lambang. Kedua, saya akan membahas diagram batang. Yang ketiga, saya akan membahas diagram garis. Dan yang terakhir, saya akan membahas diagram lingkaran. Jadi, saya akan memberikan contoh dan bagaimana kita bisa mengelompokkan suatu diagram. Masuk pada pitogram, jajanan favorit di kantin sekolah ada mie ayam, bakso, es teh, es krim. Yang jumlah anak itu 8 orang untuk mie bakso, ada 10, 7, dan 5. Ini peminatnya. Nah, terus kita buat pitogramnya. Kita buat pitogram. Kata kuncinya 1 orang anak sama dengan 2 orang. Jadi untuk mie ayam 8 jumlahnya kita bagi 2, berarti 4. Terus bakso juga seperti sama, berarti 5. Terus es teh 3,5. Nah, kita kembali kepada kuncinya, bahwa 1 orang anak itu sama dengan 2 orang. Terus es krim 3,5. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, banyak dokter di rumah sakit A sama dengan 20, B 35, C 25, dan D 40. Total keseluruhannya 120. Kata kuncinya 1 orang dokter sama dengan 10 orang. Terus kita buat dia pitagramnya. Kita bagi lagi. Berarti 2 untuk rumah sakit A, kedua 3,5, 35 di situ, terus 25, 2,5, dan yang terakhir 2 atau 4. Selanjutnya kita ke diagram batang, masih menggunakan contoh yang tadi ya. Perhatikan di sini. Di sini ada mie ayam, bakso, es teh, dan es krim. Terus 8, baksonya 10, kita tarik garis atau diagram batangnya. Terus es teh 7, berarti di tengah-tengah. Terus es krim antara 4 dan 6. Nah, ini namanya diagram batang. Nah, contoh yang kedua menggunakan dokter tadi ya. Nah, di sini kan rumah sakit A ada 20. Kita tarik diagram batangnya 20. Terus yang rumah sakit B 35, yang C 25, dan D 40. Nah, ini contoh. Kita ke diagram garis. Perhatikan di sini. Di sini ada mie ayam, bakso, es teh, dan es krim. Nah, kita buat titiknya ke 8. Terus baksonya kita buat lagi titik 10. Es tehnya kita buat lagi titik, dan es krim kita buat lagi titiknya. Terus disambungkan atau dihubungkan titik ini. Itu namanya diagram garis. Nah, contoh yang kedua masih menggunakan dokter tadi ya. Contoh yang kedua, rumah sakit A 20, B 35, C 25, dan D kita sambungkan atau kita hubungkan. Nah, ini yang dinamakan diagram garis. Nah, kita ke diagram terakhir, masih menggunakan contoh yang tadi. Di sini kita uraikan satu-satu ya. Ini memang agak
sulit sedikit dari diagram sebelumnya. Di sini kita menguraikan satu-satu yang dikenal dengan sudut. Jadi kita mencari sudutnya dulu. Terus kita bagi 8/30 kali 360. 30 itu didapatkan dari jumlah. Terus kita sederhanakan, 8 kali 12 sama dengan 96 derajat. Terus untuk bakso tetap sama pengerjaannya, 10/30 kali 12 sama dengan 120. Terus ST masih sama juga, 7/30 kali 360 sama kali 12, hasilnya 84 derajat. Terus es krim 5/30 360 kali 12, hasilnya itu 60 derajat. Terus di sini kita buat lingkaran. Lingkaran itu atau kita busurnya. Kita buat busur 96. Jadi kita tarik, itu kita taruh keterangan mie ayam. Terus kita warnai. Terus yang kedua juga bakso. Kita cari 120, kita tarik. Terus kita taruh keterangan bakso. Terus ST. Kita tarik lagi busur 4/84. Kita tarik lagi. Kita tarik. Kita beri keterangan ST. Kita beri warna ya, jangan lupa. Terus yang terakhir ya sisanya lah 60 derajat es krim. Itu. Cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.